Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marina Hidayati dari kelas 11-3. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah kepramukaan dan peraturan pramuka. Yang pertama, sejarah kepramukaan. Awal organisasi pramuka di Indonesia ditandai dengan munculnya cabang milik Belanda dengan nama Nederlandse Pathfinder Organisation atau disebut dengan NPO pada 1912 yang kemudian berubah menjadi Netherlands Indische Padvinder Vereniging atau disebut dengan NIVP pada tahun 1916. Di tahun yang sama, Mangkubuwono VII membentuk organisasi kepanduan pertama Indonesia dengan nama Javanse Pathfinder Organisation atau disebut dengan JPO. Akhirnya JPO memicu gerakan nasional lainnya untuk membuat organisasi sejenis pada saat itu, diantaranya Hizbun Watton pada 1918, CJP Jongjava Pathfinder pada 1923, Nationale Pathfinder atau NP, National Indonesian Pathfinder atau NATIPIJ, dan Pandowe Pemuda Somata atau PPS, dan penyatu organisasi Pandu diawali dengan lahirnya INPO Indonesia Pathfinder Indonesia pada 1926 sebagai peleburan dua organisasi kepanduan NPO dan JIPO. Melihat semakin banyaknya organisasi pramuka milik Indonesia, Belanda melarang organisasi kepramukaan di luar milik Belanda menggunakan istilah Pathfinder. Oleh karena itu, Ki Haji Agus Salim memperkenalkan istilah Pandu atau kepanduan untuk organisasi kepramukaan milik Indonesia. Pada 28 Mei 1928 muncul PAPI atau Persaudaraan Antar Pandu Indonesia yang anggotanya terdiri dari INPO, SIAP, NATIPIJ, dan PPS. Setelah kemerdekaan, lahirlah kepanduan yang bersifat nasional, yaitu Pandu Rakyat Indonesia pada 28 Desember 1945. Lanjut, upaya tersebut pada 9 Maret 1961 Presiden Soekarno mengumpulkan tokoh-tokoh dari gerakan kepramukaan Indonesia. Presiden mengatakan bahwa organisasi kepanduan yang ada harus diperbarui, aktivitas pendidikan harus diganti, dan seluruh organisasi kepanduan yang ada dilebur menjadi satu dengan nama pramuka. Dalam kesempatan ini juga Presiden membentuk panitia pembentukan gerakan pramuka yang terdiri dari Sultan Hamengkubuwono XI, Profesor Prijono Dr. Andes A, dan Aziz Saleh serta Asmadin. Peristiwa itu kemudian dikenal dengan Hari Tunas Gerakan Pramuka. Ketua Karwanas Gerakan Pramuka Sri Sultan Hamengkubuwono IX menerima panji gerakan pramuka dari Presiden Soekarno pada 14 Agustus 1961. Buah hasil kerja panitia tersebut yaitu dikeluarkannya lampiran keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961 pada 20 Mei 1961 tentang gerakan pramuka. Pada 14 Agustus 1961 dilakukan MAPINAS, Majelis Pimpinan Nasional, yang diketuai oleh Presiden Soekarno, Wakil Ketua 1 Soekarno Hamengkubuwono XI, dan Wakil Ketua 2 Brigjen TNI Dr. Andes A. Aziz Saleh, ditandai dengan penyerahan panji-panji pramuka oleh Presiden Soekarno kepada tokoh-tokoh pramuka dihadiri oleh ribuan anggota pramuka untuk memperkenalkan gerakan pramuka kepada masyarakat. Maka peristiwa ini sebagai hari lahirnya pramuka sampai saat ini. Jadi awal adanya pramuka itu dari cabang milik Belanda, yaitu namanya itu NPO, lalu diganti menjadi NIFP. Terus di tahun yang sama juga membentuk organisasi kepanduan pertama di Indonesia, yaitu dengan nama JPO.
Lahirnya JPO memicu gerakan nasional organisasi-organisasi lain, yaitu adanya HM, JJP, NP, NATIPC, PPS, dan INPRO sebagai peleburan dua organisasi itu yang tadi NPO dan JIPO. Terus semakin banyaknya organisasi pramuka milik Indonesia, Belanda melarang organisasi seperti itu tanpa adanya istilah Pathfinder. Terus Kiai Haji Agus Salim itu memperkenalkan istilah pandu kepanduan untuk kepramukaan milik Indonesia. Terus muncullah PAPI pada tanggal 23 Mei 1928 yang anggotanya terdiri dari INPO, SIA, SIEP, NATPC, dan PPS. Terus kepanduan bersifat nasional 28 Desember 1945. Terus pada tanggal 9 Maret 1961 saya menemukan tokoh-tokoh gerakan kepramukaan untuk mengatakan untuk pembaruan kepramukaan, aktivitas pendidikan harus diganti dan seluruh organisasi dilebur menjadi satu dengan nama Pramuka. Terus anggotanya itu ada Sultan Hamengkubuwono, Profesor Prajono, Aziz Saleh, serta Asmadi. Terus gerakan itu disebut dengan Hari Tunas Gerakan Pramuka. Terus Ketua Kwarnas Gerakan Pramuka Sri Sultan Hamengkubuwono IX itu menerima panji-panjinya itu pada tanggal 14 Agustus 1961. Terus buah hasilnya itu dijadiin keputusan presiden pada lampirannya nomor 238 tahun 1961 pada 20 Mei 1961 tentang gerakan pramuka. Terus sampai sini lahirnya pramuka pada tanggal 14 Agustus, sering untuk memperingati hari kepramukaan. Yang kedua, saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gerakan pramuka, yaitu pada Undang-Undang KPRS nomor 24 tahun 2009. Kenapa dinamakan dengan Kepres? Karena awalnya itu delegasi Munas, terus merumuskan, menyetujui Munas, terus ke presiden, terus disahkan dengan Kepres. Isinya itu tentang pertama pembukaan Aditya Bangsa Indonesia NKRI bersatu, adil, makmur, materi, spiritual. Kias dasar SKT 20 Mei 1908, 28 Oktober 1928, 17 Agustus 1945. Gerakan Pramuka menegakkan dan mendegani NKRI. Kaum muda memiliki kewajiban melanjutkan perjuangan. Gerakan Pramuka menyelenggarakan pendidikan untuk meningkatkan SD kaum muda ke masyarakat madani melestarikan NKRI. Bangunan Pramuka Jayalah Negeriku Indonesia Raya, himne Satya Dharma Pramuka, itu benderanya ya, kayak barisannya gitu. Terus bab 1, nama, status, T4 dan waktu. Pasal 1, nama. Orang ini bernama GP, yaitu Gerakan Pendidikan Kepanduan Praja Muda Karna. Status berbadan hukum, tempat ika Republik Indonesia. Pasal 2, didirikan 20 Mei 1961, Kepres 238 untuk waktu yang tidak ditentukan. Bab 2, Azas 7AN Tupoksi. Asas PS3 yaitu Garuda Pramuka Jaya, Burung Regu Sanggar dan Reka, bukan seperti biang lala, banyak warna menuju cita. Dalam Praja Muda Karna, satu janji, 1000 bakti menuju Indonesia Raya. Pasal 4, tujuan GP mendidik dan membina kaum muda Indonesia guna mengembangkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga menjadi man, bertakwa, berkepribadian, berbudi pekerti luhur, yang tinggi moral spiritual, kuat mental, sosial, intelektual, emosional, dan fisiknya, tinggi kecerdasan dan mutu keterampilan, dan yang ketiga, kuat dan sehat jasmani. WNRI yang berjiwa Pancasila, setia dan patuh kepada NKRI, serta menjadi masyarakat yang baik dan berguna, yang dapat membangun dirinya menjadi secara mandiri serta bersama-sama bertanggung jawab
atas pembangunan bangsa dan negara, memiliki kepedulian sesama hidup dan alam lingkungan baik lokal, nasional maupun internasional. Tujuan pokok GP: 1. Menyelenggarakan kepramukaan bagi kaum muda guna menumbuhkan tunas bangsa agar menjadi generasi yang lebih baik, bertanggung jawab, mampu membina dan mengisi kemerdekaan nasional serta membangun dunia yang lebih baik. Fungsi PS6 GP berfungsi sebagai orang pendidikan non-formal di luar sekolah dan di luar keluarga, sebagai wadah pembinaan dan pengembangan muda berlandaskan sistem AMUNG dengan menekan PDK, MK, dan moto GP. Pelaksanaan disesuaikan dengan moto keadaan, kepentingan, dan perkembangan bangsa serta masyarakat. Bab 3. Sifat, upaya, dan usaha. Sifat lembaga pendidikan non-formal: anggotanya sukarela, universal, bukan orsospol, tidak menjalankan pol praktis, membantu masyarakat mendidik kaum muda, anggota dijamin bebas memeluk agamanya. Upaya dan usaha: segala upaya untuk mencapai tujuan diarahkan pada pembinaan watak, mental, emosional, jasmani, dan bakat serta peningkatan iptek keterampilan dan kecakapan. Disediakan serpras yang memadai. Bab 4. Sis Among, PDK, MK, kode kehormatan, moto, kiasan, dan dasar. Sistem AMONG berlandaskan sistem AMONG, mereka merupakan proses membentuk pramuka yang berjiwa merdeka, disiplin, dan mandiri, menerapkan prinsip kepemimpinan Ingarso Imadyo Tutpuri Handayani. PDK dan MK PS10 merupakan ciri yang membedakan kepramukaan dengan pendidikan yang lain. PDK dan MK harus diterapkan dalam setiap kegiatan. PDK dan MK dilaksanakan sesuai kepentingan kebut sikon dan masyarakat. PDK mencakup imtak kepada Tuhan Yang Maha Esa, peduli kepada bangsa dan tanah air, sesama hidup dan alam seisinya, peduli pada diri pribadi, taat pada kode kehormatan. MK PS12 pengamalan kode kehormatan, belajar sambil melakukan, sistem beregu, kegiatan di alam terbuka sesuai dengan roh jas, kemitraan dengan anggota dewasa dan dalam setiap kegiatan, sistem tancap, sistem satuan terpisah, kiasan, dasar. Kode kehormatan PS14 sebagai jantural, sebagai kode etik disesuaikan dengan goal usia 1966 sampai 1974, 1966 hasil Mukaran Buddha. Kesepakatan Munas Bukit Tinggi. Moto GP, kiasan dasar. Bab kelima, organisasi, anggota, hak dan kewajiban, pramuka utama, jenjang organisasi, kepengurusan, kesatuan karya, dewan karya, pusat pendidikan dan latihan, pusat penelitian dan pengembangan, bimbingan, pemeriksaan keuangan, musyawarah dan referendum. Bab ke-7 pendapatan dan kekayaan. Bab ke-8 atribut, lambang, bendera, panji, Kapres 448 1961, himne, pakaian seragam dan tanda-tanda. Bab ke-9 ART AD dijabarkan dalam ART diterapkan oleh Kawarnas yang tidak boleh bertentangan AD. Bab ke-10 pembubaran GP hanya dapat dibubarkan oleh Munas. Pembubaran diusulkan minimal 2/3 jumlah kuarda. Pembubaran sah bila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 kuarda. Bab ke-11 perubahan AD. Perubahan dilakukan dalam Munas dihadiri minimal 2/3 jumlah kuarda. Perubahan AD disetujui 3/4 pusat Munas. Bab ke-12 penutup AD diterapkan oleh Munas di TRK 19-18 Desember 2008. Anggaran rumah tangga draft prinsip dasar pasal 219 ayat 1 bunyi PDK, ayat 2 PDK sebagai norma hidup anggota GP ditanamkan dan ditumbuhkan melalui proses penghayatan. Ayat 2 hakikat PDK, jumlah pasal 117. Terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.